warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kofi dengan NIM 210233133 dari Prodi Pendidikan Sendra Tasik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi sarana dan prasarana pada pertemuan minggu ke-6. Yang pertama, ada pengertian kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministro, yang mempunyai arti kepada dan melayani. Administrasi dapat diartikan pelayanan atau pengabdian pada subjek tertentu. Sarana dan prasarana adalah alat dan perlengkapan yang menunjang proses belajar dalam melakukan pelayanan publik untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Prasarana menurut KBBI adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, dan proyek, sedangkan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di suatu sekolah. Menurut Januartini 2015 menyatakan bahwa sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena ketika kedua hal tersebut tidak ada, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan rencana. Yang kedua ada proses, yang pertama ada perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis serta penetapan keperluan yang dibutuhkan dalam suatu proses pembelajaran sehingga lahirlah istilah kebutuhan yang dibutuhkan atau primer dan kebutuhan yang menunjang. Yang kedua ada pengadaan. Pengadaan ini adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Dalam melakukan prasarana ini harus dilaksanakan perencanaan terlebih dahulu. Yang ketiga ada inventarisasi, adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor, sekolah, rumah, tangga, dan sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Inventarisasi sarana dan prasarana kantor adalah semua kegiatan dan usaha untuk meraih data yang dibutuhkan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Yang keempat ada penyaluran. Penyaluran ini adalah kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan bertanggung jawab dari instansi atau pemegang satu kepada instansi yang lain. Yang kelima ada pemanfaatan dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Maka setiap sarana prasarana harus diatur penggunaannya seoptimal mungkin, khususnya buku-buku, alat peraga, dan alat pelajaran yang membantu proses belajar mengajar lainnya oleh guru mata pelajaran agar menyusun program penggunaan alat yang dikaitkan dengan program pengajaran. Selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana berkegiatan yang bertujuan untuk menghapus barang-barang milik negara dari daftar inventaris Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada pengawasan. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan dan diawasi. Artinya, setiap kegiatan masing-masing akan dimonitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi serta diperhatikan kerjasama satu sama lain. Yang ketiga ada peranan guru. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan dan sarana dan prasarana sekolah bertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana di sekolah yaitu yang pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Yang ketiga, ada pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Sekian dari saya. Terima kasih.